DPR RI, saya mempunyai program yaitu bagaimana meningkatkan peranan pemuda dalam NKRI. Karena pemuda itu di Indonesia ini tidak hidup di ruang yang hampa. Perjuangan pemuda dari dulu sampai sekarang sangat luar biasa. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi kita nanti mempunyai program bagaimana membina pemuda, memaintain pemuda agar berguna bagi NKRI. Peran pemuda dari kebangkitan 1908, Sumpah Pemuda 1928 sampai perjuangannya mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian setelah itu Orde Baru 66, terus sampai Reformasi 1998, itu luar biasa. Nah itu harus di-maintain, harus dibina. Jadi peranan pemuda itu jangan tidak diperhatikan, karena pemuda itu posisinya sangat strategis di NKRI. Nanti meneruskan perjuangan kemerdekaan yaitu dengan bagaimana sumbangsinya di dalam pembangunan di dalam NKRI. Kita tahu bahwa pemuda itu tidak hidup di ruang yang hampa, dia cuek. Yang penting saya eksis dengan profesi masing-masing, tidak peduli. Yang fatal lagi kalau setelah keluar dari studi luar negeri, berkaryanya di luar negeri, harusnya masuk lagi ke Indonesia untuk berkarya di Indonesia. Pemuda itu harus diarahkan agar mempunyai karakter yang bagus. Nation and character buildingnya itu diberi pemahaman mengenai wawasan kebangsaan ya, bahkan pemahaman juga terhadap 4 pilar kebangsaan atau yang disebut juga 4 konsensus nasional. Apa itu? Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Mereka diarahkan pemuda itu untuk memahami dan menghayati 4 konsensus nasional atau 4 pilar kebangsaan, karena biar tahu peran sertanya. Jadi tidak hanyut masing-masing dengan profesinya, itu enggak juga. Saya makanya sebagai caleg DPR RI punya cita-cita nanti kalau terpilih di Dapil 1 nomor 3 Jawa Tengah, saya akan mengkondisikan peran pemuda seperti itu. Sekarang ini kita melihat juga adanya mulai pemuda diorbitkan saat ini. Nah itu jangan disepelekan, tetapi justru kita support supaya berguna bagi bangsa dan negara. Kalau pendidikan wawasan kebangsaan, pendidikan 4 pilar kebangsaan atau 4 konsensus nasional itu untuk membina karakternya agar bagus ya. Pikiran-pikirannya itu sangat dibutuhkan karena perannya sangat strategis. Namun juga nanti dia apabila jadi pemimpin jangan lupa ada 4, yaitu akuntabilitas dan moralitas individu, akuntabilitas dan moralitas sosial, akuntabilitas dan moralitas institusional, akuntabilitas dan moralitas global. Artinya sebagai individu harus bagaimana agar berguna bagi bangsa. Kemudian dia sebagai makhluk sosial itu harus bagaimana, sumbangsinya itu apa di dalam mengisi pembangunan. Kemudian sebagai institusional, kita jangan mengkelompokkan institusi ini masing-masing, enggak. Tapi persatuan dan kesatuan itu penting. Nah itu kita bina supaya pemuda itu betul-betul mempunyai kualitas. Tapi jangan dicemooh, ini saatnya pemuda untuk bangkit gitu. Kita mengarahkan, membina supaya nanti berkarakter yang bagus. Kita kasih perendangan mengenai wawasan kebangsaan. Makanya jadi pemimpin harusnya mempunyai wawasan kebangsaan yang bagus. Kita tahu juga itu strategi nasional, yaitu adalah dengan menerapkan doktrin ketahanan nasional. Misalnya kayak saya nih alumni PPSA 17 Lemhanas ya, mengikuti pendidikan Lemhanas itu diajari mengenai Pancagatra, bagaimana eksistensinya di segala bidang pemuda. Satu apa? Ideologi. Aspek ideologi, demografi, geografi, kekayaan alam, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Itu yang disebut di Lemhanas itu namanya Astagatra. Bisa juga pendidikan pemantapan nilai-nilai kebangsaan itu mulai sekarang ditanamkan juga di generasi muda. Sudah saatnya memperhatikan generasi muda. Posisinya sangat strategis, mulai zaman merebut kemerdekaan, Orde Baru, Reformasi, dan sekarang. Nah sekarang ini mulai kita bangkitkan supaya Republik Indonesia mempunyai peran pemuda yang berkualitas. Tidak hanya berpikiran dalam profesinya masing-masing, tapi betul-betul berkualitas. Ya tadi aspek yang tadi ya, pertama tadi Astagatra, wawasan kebangsaan, 4 pilar kebangsaan. Kemudian kita mengetahui mengenai karakternya harus mempunyai akuntabilitas dan moralitas ya, yang tadi saya sebutkan.
individu, sosial, institusional, global. Nanti cita-cita saya apabila saya duduk di legislatif, saatnya membangkitkan pemuda kita. Kita jangan mulai berpikir, oh itu saingan saya, kamu belum waktunya. Itu tidak benar itu. Bagaimana kita memberikan pendidikan yang berkualitas, itu untuk menyongsong masa depan. Saatnya untuk menerima, mengorbitkan, ya, mensukseskan dan berguna bagi NKRI. Jangan sampai dia berpikir inilah urusan saya. Ego sektoral itu tolong hilangkan demi persatuan dan kesatuan dalam wadah NKRI. Saya rasa begitu program kerja saya dalam aspek kepemudaan dalam NKRI. Semoga terwujud semuanya. Ya, mohon support, ya, mohon doa restu atas cita-cita saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.